Stroke merupakan kegawat darurat di bidang neurologi. Oleh karena itu, pada saat pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala stroke tadi, itu harus buru-buru ke rumah sakit untuk mendapati penanganan yang lebih tepat. Saya Dr. Gabriel Firdaus Golek, spesialis saraf dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Dalam Sentraskop kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang stroke. Stroke adalah salah satu kegawat daruratan pada bidang neurologi. Nah, itu penyebabnya disebabkan karena kerusakan pada pembuluh darah. Perbedaan stroke iskemik dan stroke hemoragik adalah kalau stroke iskemik itu adalah kerusakan pada pembuluh darah yang disebabkan karena sumbatan. Sedangkan kalau perdarahan itu kerusakan pembuluh darah disebabkan karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Gejala stroke yang harus diwaspadai itu kita biasanya kenal dengan istilah FAST tadi. FAST itu jadi face, kita bisa melihat mulutnya, area mulut, kemudian armnya kita melihat ada kelemahan nggak sesisi tubuh, kemudian speak, jadi bicaranya pelo, kemudian yang terakhir itu time. Time itu harus kita buru-buru ke rumah sakit. Kalau gejala hilang sendiri bukan berarti stroke itu drama. Kemungkinan besar saat itu pasien mengalami yang namanya TIA. Nah, oleh karena itu pada saat kita mengalami gejala tersebut, walaupun sudah hilang, kita mesti tetap ke rumah sakit untuk observasi. Stroke dapat dicegah karena untuk pencegahan stroke kita harus mencari faktor penyebab stroke tersebut. Nah, faktor penyebab stroke ini yang harus kita cari biasanya ada 3, yaitu ada di darah, kemudian ada di pembuluh darah, kemudian yang ketiga itu ada di jantung. Stroke merupakan kegawat darurat di bidang neurologi. Oleh karena itu, pada saat pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala stroke tadi, itu harus buru-buru ke rumah sakit untuk mendapati penanganan yang lebih tepat. Pada saat pasien-pasien yang terkena serangan stroke, kita buru-buru harus ke rumah sakit karena satu, sebelum kita memasukin obat, kita harus tahu dulu penyebab jenisnya. Kan tadi kita udah sebutkan tadi ada 2 jenis, yaitu ada perdarahan, ada sumbatan. Karena keduanya itu mempunyai treatment yang berbeda. Oleh karena itu, pasien-pasien stroke harus wajib ke rumah sakit biar bisa dilakukan pemeriksaan. Salah satu pemeriksaannya adalah CT scan kepala. Sehingga saat kita menemukan kalau iskemik, nah itu kita akan melakukan treatment yang berbeda dengan perdarahan. Kalau iskemik, kita bisa lakukan tindakan, kalau onsetnya kurang dari 4,5 jam, kita bisa melakukan tindakan trombolisis secara cepat. Kemudian kalau nanti perdarahan, nah, kita lihat ukuran perdarahannya. Kalau perdarahannya besar, kita juga bisa langsung dengan cepat melakukan tindakan operasi. Sehingga tidak mengancam nyawa untuk pasien tersebut. Gejala yang dialami pada saat stroke itu bisa, makanya pada pasien-pasien stroke setelah pos perawatan kita akan lakukan tindakan rehab medik untuk memperbaiki gejala-gejala sisa yang saat perawatan. Stroke itu bisa kena ke berbagai macam usia, tergantung dari faktor resikonya. Pada saat sekarang ini kan orang muda pola hidupnya banyak yang tidak benar. Nah, itulah salah satu penyebabnya, makanya stroke sekarang banyak juga dialami oleh usia-usia muda. Ada banyak kalau makan. Jadi kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa kita bisa melihat faktor penyebabnya. Kalau kolesterol yang tinggi berarti makanan yang mengandung kadar minyaknya yang harus kita kurangi. Kalau gula darahnya yang tinggi berarti makanan-makanan manisnya yang harus kita kurangi. Karena itu pemicu dari semua serangan stroke yang ada. Jadi demikian Sentraskop kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa datang ke Sentra Medica Hospital Cikarang. Sampai jumpa.